jalur Syafitri Banakon dengan NPM 0227241122 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi kelas 3A. Di video ke-7 ini kita akan membahas topik yang lagi hype banget nih, yaitu keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Kita akan kupas tuntas tantangan dan peluangnya, serta bagaimana masa depannya di tengah perkembangan zaman. Buat kalian yang penasaran atau pengen tahu lebih dalam tentang keuangan syariah, wajib banget nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar channel ini makin berkembang. Di era modern ini, di mana sistem keuangan global semakin kompleks dan dinamis, keberadaan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia menjadi semakin relevan dan penting. Bukan hanya sekedar alternatif bagi mereka yang mencari solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama, keuangan syariah telah berkembang menjadi sebuah sistem yang menawarkan nilai-nilai universal seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Keuangan syariah memiliki potensi besar untuk mendorong inklusi keuangan, memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan isu-isu sosial yang semakin kompleks, keuangan syariah hadir sebagai solusi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Di video ini kita akan menggali lebih dalam tentang sejarah, prinsip, tantangan, peluang, dan perkembangan global serta masa depan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Perjalanan panjang perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia atau BMI, bank syariah pertama di tanah air. Pendirian BMI merupakan hasil dari upaya panjang dan kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat yang memiliki visi untuk menghadirkan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pada masa awal, BMI menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep perbankan syariah, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang syariah, hingga persaingan ketat dengan bank-bank konvensional yang sudah mapan. Namun dengan semangat pantang menyerah dan dukungan dari berbagai pihak, BMI berhasil melewati masa-masa sulit dan membuktikan bahwa sistem perbankan syariah dapat berjalan sukses di Indonesia. Setelah BMI, muncul bank-bank syariah lainnya, baik Bank Umum Syariah atau BUS maupun unit usaha syariah atau UUS di bank konvensional. Masing-masing bank ini memiliki strategi dan fokus yang berbeda dalam mengembangkan produk dan layanan syariah. Ada yang fokus pada pembiayaan UMKM, ada yang fokus pada investasi, ada yang fokus pada layanan retail, dan lain sebagainya. Dengan semakin banyaknya pemain di industri ini, persaingan semakin ketat tetapi juga mendorong inovasi dan peningkatan kualitas layanan. Perkembangan perbankan syariah juga tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mengeluarkan regulasi yang mendukung. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan industri keuangan syariah. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Perbankan Syariah, Peraturan tentang Sukuk atau Obligasi Syariah, Peraturan tentang Reksadana Syariah, dan lain sebagainya. Selain itu, pemerintah juga aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang keuangan syariah. Keuangan syariah didasarkan pada 3 prinsip utama, yaitu keadilan atau adil, transparansi atau syafafiyah, dan larangan riba atau tahrim riba. Ketiga prinsip ini saling terkait dan menjadi landasan bagi setiap transaksi dan kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam sistem keuangan syariah. Yang pertama ada keadilan atau adil.
Dalam setiap transaksi syariah harus ada keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Keadilan berarti tidak ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi. Keadilan juga berarti bahwa hak dan kewajiban harus seimbang. Dalam praktiknya, prinsip keadilan ini tercermin dalam akad-akad syariah yang digunakan, seperti mudharabah atau bagi hasil, musyarakah atau kerjasama modal, dan jual beli atau bai. Dalam akad murabahah, misalnya, keuntungan dibagi antara pemilik modal atau sahibul ma'al dan pengelola atau mudharib sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal. Jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola. Dalam akad musyarakah, semua pihak yang terlibat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengelola usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan proporsi modal yang disetor. Dalam akad jual beli, harga barang harus disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan atau penipuan. Yang kedua, transparansi atau syafafiyah. Transparansi berarti bahwa semua informasi yang relevan dengan transaksi harus diungkapkan secara jelas dan jujur kepada semua pihak yang terlibat. Transparansi meliputi informasi tentang produk, resiko, biaya, dan keuntungan. Dengan adanya transparansi, semua pihak dapat membuat keputusan yang informatif dan rasional. Dalam praktiknya, prinsip transparansi ini tercermin dalam kewajiban lembaga keuangan syariah untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada nasabah tentang produk dan layanan yang ditawarkan. Nasabah harus mengetahui dengan jelas akad yang digunakan, bagaimana keuntungan dihitung, apa saja biaya yang dikenakan, dan apa saja risiko yang mungkin terjadi. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga harus transparan dalam pengelolaan dana yang dipercayakan oleh nasabah. Lembaga keuangan syariah harus mengungkapkan informasi tentang portofolio investasi, kinerja investasi, dan biaya pengelolaan. Yang ketiga adalah larangan riba atau tahrim riba. Riba adalah tambahan atau ziyadah yang diisyaratkan dalam transaksi pinjam meminjam. Dalam Islam, riba diharamkan karena dianggap mengandung unsur eksploitasi dan ketidakadilan. Riba dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar antara si kaya dengan si miskin. Selain itu, riba juga dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai alternatif dari riba, keuangan syariah menawarkan berbagai akad yang berbasis bagi hasil atau profit and loss sharing atau jual beli. Dalam akad bagi hasil, keuntungan yang diperoleh dari usaha dibagi antara pemilik modal dan pengelola sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal. Jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal yang disetor. Dalam akad jual beli, keuntungan diperoleh dari selisih harga jual dan harga beli. Meskipun memiliki potensi yang besar, pengembangan keuangan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal regulasi. Regulasi yang ada saat ini masih belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah. Beberapa tantangan regulasi yang perlu diatasi antara lain, yang pertama ada kurangnya harmonisasi antara regulasi syariah dan konvensional. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya harmonisasi antara regulasi yang berlaku untuk keuangan syariah dan keuangan konvensional. Di Indonesia, sistem perbankan dibagi menjadi dua, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Namun, banyak regulasi yang dibuat awalnya hanya untuk perbankan konvensional dan kemudian ditambahkan beberapa klausul untuk keuangan syariah tanpa memikirkan karakteristik yang berbeda. Contohnya, aturan tentang rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio atau CAR. Untuk perbankan konvensional, CAR diatur untuk melindungi
melindungi bank dari resiko kerugian akibat pinjaman yang macet. Tapi untuk perbankan syariah resikonya berbeda karena tidak ada pinjaman dengan bunga, melainkan transaksi berdasarkan bagi hasil atau jual beli. Meskipun otoritas jasa keuangan atau OJK sudah membuat aturan cair khusus untuk bank syariah, masih banyak bagian yang masih mengikuti kerangka konvensional. Hal ini membuat bank syariah harus bekerja lebih keras untuk memenuhi aturan yang tidak sepenuhnya disesuaikan dengan operasional mereka. Kurangnya harmonisasi juga terlihat dalam aturan tentang penilaian aset. Untuk bank konvensional, aset seperti properti atau kendaraan dinilai berdasarkan nilai pasar atau nilai buku. Tapi untuk bank syariah, aset ini seringkali menjadi bagian dari transaksi jual beli seperti akad murabaha atau istisna yang memiliki karakteristik khusus. Aturan penilaian yang sama dengan konvensional bisa membuat nilai aset bank syariah tidak tercatat dengan akurat, yang berdampak pada laporan keuangan dan keputusan manajemen. Yang kedua ada kurangnya standar syariah yang seragam dan tegas. Keuangan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang diinterpretasikan oleh para ulama. Namun dalam praktiknya, interpretasi prinsip syariah bisa berbeda antara satu lembaga dan lembaga lainnya. Ini menyebabkan kurangnya standar syariah yang seragam yang membuat kebingungan bagi nasabah dan pelaku industri. Contohnya tentang produk investasi syariah. Beberapa lembaga keuangan syariah menganggap bahwa investasi di perusahaan yang bergerak di sektor perjudian atau minuman keras adalah haram, yang benar sesuai syariah. Tapi ada juga yang masih ragu apakah investasi di perusahaan yang hanya memiliki sebagian bisnis di sektor haram bisa diterima. Beberapa lembaga mengizinkan dengan syarat bagian bisnis haram tidak lebih dari 50%, sedangkan yang lain mengizinkan hingga 10%. Tanpa standar yang seragam, nasabah akan bingung apakah produk investasi yang mereka pilih benar-benar sesuai syariah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah membentuk Dewan Syariah Nasional atau DSN yang bertugas membuat fatwa syariah tentang keuangan. Namun, fatwa yang dikeluarkan oleh DSN seringkali terlalu umum dan tidak memberikan pedoman yang rinci tentang bagaimana diterapkan dalam praktik. Selain itu, tidak semua lembaga keuangan syariah secara ketat mematuhi fatwa DSN karena mereka memiliki dewan syariah sendiri yang bisa memiliki interpretasi yang berbeda. Yang ketiga, ada regulasi yang belum adaptif terhadap perkembangan teknologi. Di era digital ini, teknologi finansial atau fintech menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan keuangan. Fintech syariah yang menggabungkan teknologi dan prinsip syariah memiliki potensi besar untuk menjangkau masyarakat luas, terutama yang belum terjangkau oleh layanan keuangan konvensional atau unbanked. Namun, regulasi yang ada saat ini masih belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan fintech syariah sehingga menghambat inovasi dan pengembangan. Contohnya tentang izin operasional untuk fintech syariah. Banyak fintech syariah yang ingin beroperasi di Indonesia harus mengikuti proses perizinan yang sama dengan fintech konvensional yang seringkali rumit dan memakan waktu. Selain itu, aturan tentang keamanan data, perlindungan konsumen, dan resiko keuangan untuk fintech syariah masih belum jelas. Ini membuat banyak pengusaha fintech syariah ragu-ragu untuk memulai bisnis atau mengembangkannya. Perkembangan teknologi juga menimbulkan masalah baru yang belum tercakup dalam regulasi yang ada, seperti tentang cryptocurrency syariah, crowdfunding syariah, dan robo-advisor syariah. Banyak orang tertarik dengan cryptocurrency syariah, tetapi regulasi tentang cryptocurrency di Indonesia masih belum jelas, apalagi yang sesuai syariah. Hal ini membuat investor ragu-ragu untuk berinvestasi dan pengusaha ragu-ragu untuk mengembangkan produk.
Yang keempat ada kurangnya insentif bagi pengembangan keuangan syariah. Untuk mengembangkan industri keuangan syariah diperlukan dukungan dari pemerintah dalam membentuk insentif. Insentif ini bisa berupa pengurangan pajak, kemudahan perizinan, dukungan terhadap riset dan pengembangan atau bantuan untuk edukasi masyarakat. Namun, insentif yang diberikan oleh pemerintah saat ini masih kurang banyak dan kurang efektif. Contohnya tentang insentif pajak. Pada tahun 2018, pemerintah mengeluarkan peraturan yang memberikan pengurangan pajak penghasilan bagi bank syariah yang memberikan pembiayaan kepada UMKM. Namun, persyaratan untuk mendapatkan insentif ini sangat ketat sehingga hanya sedikit bank syariah yang bisa memanfaatkannya. Selain itu, insentif pajak untuk investasi dalam sukuk atau reksadana syariah juga masih kurang menarik dibandingkan dengan investasi konvensional. Insentif juga dibutuhkan untuk edukasi masyarakat tentang keuangan syariah. Banyak masyarakat Indonesia masih kurang memahami tentang keuangan syariah sehingga mereka ragu-ragu untuk menggunakan layanannya. Pemerintah bisa memberikan insentif kepada lembaga pendidikan atau lembaga swasta untuk menyelenggarakan program edukasi tentang keuangan syariah. Namun, upaya ini masih kurang didukung oleh insentif yang memadai. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh industri keuangan syariah di Indonesia adalah persaingan yang ketat dengan bank konvensional. Bank konvensional telah ada di Indonesia sejak lama, memiliki jaringan cabang yang luas, sumber daya manusia yang banyak, dan pengalaman dalam mengelola bisnis perbankan. Mereka juga telah membangun citra dan kepercayaan masyarakat yang kuat selama bertahun-tahun. Hal ini membuat bank syariah harus bekerja lebih keras untuk menarik nasabah dan membangun posisi mereka di pasar. Persaingan antara bank syariah dan bank konvensional terjadi di berbagai bidang. Yang pertama, persaingan dalam penawaran produk dan layanan. Bank konvensional menawarkan berbagai produk dan layanan seperti tabungan, deposito, kredit, dan layanan keuangan lainnya. Mereka juga terus berinovasi dalam menciptakan produk dan layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan nasabah. Bank syariah di sisi lain juga menawarkan produk dan layanan yang serupa tetapi dengan prinsip-prinsip yang berbeda. Produk dan layanan bank syariah didasarkan pada prinsip syariah yang melarang riba, harar, dan ma'isyir. Meskipun prinsip-prinsip ini menjadi keunggulan bagi bank syariah di mata sebagian nasabah, tetapi juga menjadi tantangan karena membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam dan penjelasan yang lebih rinci kepada nasabah. Yang kedua adalah persaingan dalam harga dan biaya. Bank konvensional biasanya menawarkan suku bunga yang kompetitif untuk produk dan layanan mereka. Mereka juga dapat menawarkan biaya yang lebih rendah karena skala ekonomi yang lebih besar dan efisiensi operasional yang lebih tinggi. Bank syariah di sisi lain tidak dapat menawarkan suku bunga karena larangan riba. Sebagai gantinya, mereka menawarkan margin keuntungan atau bagi hasil. Meskipun margin keuntungan atau bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah biasanya kompetitif, tetapi kadang-kadang dianggap lebih mahal oleh sebagian nasabah karena perhitungannya yang berbeda. Dan yang ketiga adalah persaingan dalam penyerapan sumber daya manusia. Bank konvensional dapat menarik tenaga kerja yang berkualitas dengan menawarkan gaji dan tunjangan yang kompetitif, peluang karir yang baik, dan lingkungan kerja yang nyaman. Bank syariah di sisi lain juga membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas tetapi dengan kualifikasi yang berbeda. Mereka membutuhkan tenaga kerja yang memahami prinsip-prinsip syariah dan memiliki keahlian dalam bidang perbankan. Hal ini membuat bank syariah harus berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk
meningkatkan kompetensi tenaga kerja mereka. Perkembangan teknologi finansial atau fintech telah membuka peluang besar bagi bank syariah untuk menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan efisiensi operasional, dan menawarkan produk dan layanan yang lebih inovatif. Inovasi dalam layanan digital dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi, memungkinkan bank syariah untuk bersaing secara efektif di era digital ini. Fintech dapat meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan syariah, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil, dengan biaya yang lebih rendah. Otomatisasi proses dan analisis data yang lebih baik juga meningkatkan efisiensi operasional. Bank syariah dapat memanfaatkan fintech melalui kemitraan, investasi, pengembangan internal, dan adopsi teknologi blockchain. Meskipun ada tantangan regulasi, keamanan, integrasi, dan talenta, masa depan fintech syariah sangat cerah dan berpotensi mendorong inklusi keuangan serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Oleh karena itu, perbankan syariah harus beradaptasi dan memanfaatkan fintech untuk bersaing di era digital. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keuangan syariah menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan industri ini. Kesadaran tersebut tidak hanya berasal dari edukasi formal melalui seminar, pelatihan, dan kampanye yang dilakukan oleh lembaga keuangan maupun pemerintah, tetapi juga dari pengalaman langsung masyarakat yang merasakan manfaat bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah. Masyarakat mulai memahami bahwa keuangan syariah menawarkan solusi yang adil, transparan, dan bebas dari unsur riba yang dianggap merugikan banyak pihak. Selain itu, edukasi dan promosi yang tepat sasaran mampu menarik minat masyarakat untuk beralih dari sistem konvensional ke sistem syariah, terutama di kalangan generasi muda dan pelaku usaha kecil menengah. Dengan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang manfaat keuangan syariah, diharapkan masyarakat menjadi lebih aktif dalam menggunakan produk dan layanan syariah, sehingga industri ini dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi serta sosial yang luas. Inovasi produk menjadi kunci utama bagi bank syariah untuk menarik minat nasabah baru dan mempertahankan loyalitas nasabah yang sudah ada. Dalam era persaingan yang semakin ketat, bank syariah dituntut untuk terus mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, khususnya generasi muda yang semakin melek teknologi dan memiliki preferensi yang berbeda. Beberapa contoh inovasi produk yang dapat dilakukan antara lain ada pengembangan pembiayaan mikro syariah yang mudah diakses oleh pelaku UMKM, investasi berkelanjutan yang berfokus pada proyek-proyek ramah lingkungan dan sosial, serta produk asuransi syariah yang memberikan perlindungan komprehensif dengan prinsip saling tolong-menolong. Selain itu, bank syariah juga perlu memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan produk dan layanan yang lebih efisien, transparan, dan personal seperti mobile banking, dompet digital syariah, dan platform investasi syariah online. Dengan terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, bank syariah dapat memperluas pangsa pasar dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Perkembangan keuangan syariah tidak hanya terbatas di Indonesia, tetapi juga telah menjadi fenomena global yang menarik perhatian banyak negara dan lembaga keuangan internasional. Memahami tren internasional dalam keuangan syariah sangat penting bagi Indonesia untuk mendapatkan wawasan tentang strategi dan praktik terbaik yang dapat diterapkan di dalam negeri. Negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Inggris telah menjadi pusat keuangan syariah yang maju dan inovatif dengan regulasi yang mendukung produk yang beragam dan infrastruktur yang kuat. Dengan mempelajari pengalaman mereka, Indonesia dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan daya saing industri keuangan syariahnya. Selain itu, pemahaman tentang tren global juga memungkinkan Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam forum-forum internasional dan berkontribusi pada pengembangan standar syariah yang seragam di seluruh dunia.
Dengan demikian, Indonesia dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong pertumbuhan keuangan syariah global dan memberikan manfaat bagi umat muslim di seluruh dunia. Oke semuanya, kita sudah sampai di bagian akhir pembahasan tentang keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Setelah ngobrol sepanjang ini, apa yang bisa disimpulkan? Jadi, menghadapi tantangan yang ada, kita harus melihat ke depan dengan penuh optimisme. Keuangan dan perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang dan memberikan manfaat yang berlimpah. Prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba menjadi pijakan kokoh dalam membangun ekonomi yang berkeadilan dan berkah. Melalui inovasi produk, penggunaan teknologi, dan edukasi masyarakat, industri ini akan terus tumbuh dan semakin dikenal luas. Tidak hanya sebagai solusi ekonomi, keuangan syariah juga mampu memupuk kesadaran masyarakat tentang pentingnya transaksi secara halal dan membawa keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita dukung dan promosikan keuangan syariah agar Indonesia bisa menjadi pusat keuangan syariah yang maju, berdaya saing tinggi, dan penuh berkah. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang perbankan syariah. Jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.